Setiap perempuan memiliki sifat keibuan dan setiap anak memiliki hak masa depan. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang terlanjur terjerat hukum? Di Bandar Lampung, saya bertemu dengan Gebi Mayangsari, perempuan asal Lampung yang mendedikasikan waktunya untuk berbagi, mendidik, dan mengayomi anak-anak lapas melalui wadah Indonesia Berbagi. Menjadi ibu itu bukan harus melahirkan dari rahim kita. Menjadi ibu itu bagaimana cara kita mendidik anak, bukan dari rahim kita tapi anak-anak yang ada di samping kita, di sekeliling kita. Membangun mimpi mereka dan terus membuat masa depan mereka lebih cerah. Mendidik anak-anak yang terjerat hukum merupakan salah satu bagian terpenting dalam hidup saya. Awal mula ada ide bikin Wiber ini kenapa sih? Jadi ceritanya tuh dari tahun 2017, aku kan pernah tinggal di Kendari. Nah pas di Kendari itu aku cari kegiatan tuh. Nah ikut-ikut kegiatan sama teman-teman untuk ngasih pelatihan gitu dan pendidikan sama lapas perempuan dan lapas anak. Jadi Apa yang dirasain waktu itu? Itu- Apa yang menarik waktu itu? Apa yang menarik? ada salah satu andikpas gitu, jadi anak didik lapas itu yang ngomong kayak gini, kan dia mau keluar nih, mau bebas. Kamu bentar lagi bebas ya? Iya Kak Gebi katanya gitu kan. Nanti kalau misalnya keluar dari lapas kamu ngapain? Terus dia bilang, kata dia, saya mau mencuri lagi. Hah? Jadi kasus dia tuh mencuri, tapi ketika dia bebas dia pengen mencuri lagi gitu. Karena menurut dia nggak ada udah tidak ada keluarga lagi. Jadi semenjak dia di penjara keluarganya nggak mau tahu dan nggak pernah mau membesuk dia, sehingga dia memutuskan kayak aku akan mencuri lagi sehingga balik lagi ke LPKA. Apa sih yang Anda lihat dari anak-anak lapas ini sebenarnya? Karena gini, kalau anak-anak hukuman seberat apapun, dia maksimal itu sekitar 10 atau 20 tahun gitu loh. Jadi ambillah sampel misalnya sekarang dia umurnya 15 tahun. Nah dia kena hukuman 10 tahun. Bahwa Ya kan? masih 25. Baru keluar dan bebas di usia 25 tahun. Di usia 25 tahun adalah usia produktif, bener kan? Nah di usia produktif mereka bingung melakukan apa, keluar terus kayak gue harus jadi apa. Itu kan ada kayak masalah sosial yang harus kita benahin bersama. Kalau usia produktif nggak kita bantu kayak lu atau kita kasih skill apa untuk keluar gitu kan, mereka bingung buat apa, akhirnya balik lagi, gue maling aja lah orang gue nggak punya apa-apa, atau gue begal aja lah gitu, gue ngerampok gitu kan. Aku pengen mereka ketika keluar di usia produktif itu bisa memperbaiki yang masa lalu. Semua proyek atau semua kegiatan yang kita lakukan itu sebenarnya bukan hanya touch kepada anak-anak di dalam lapas itu. Tujuan kita adalah bagaimana caranya kita mengedukasi orang-orang di luar lapas berpikir bahwa tidak semua anak-anak yang ada di dalam sana itu memang bersalah. Bagaimana caranya membuat rasa percaya diri mereka untuk kembali ke masyarakat dan menganggap mereka itu bukan lagi sampah. Jadi itu yang Gebi selalu kasih tahu, share ke teman-teman semua, yuk kita sama-sama kita olah mereka, kita kembalikan lagi habitat mereka itu sebagai anak-anak supaya mereka memiliki pola pikir bahwa saya ini manusia, saya ingin dimanusiakan dan saya juga masih memiliki masa depan. Satu, dua. Setiap orang tuh kan pasti punya role model ya. Yang jadi role model Anda tuh siapa sih? Yang bikin Anda
seperkasa ini gitu? Mama. Mama memang ngajarin aku untuk independen. Jadi untuk terbiasa mandiri. Memang mama juga dari kecil kan anak yatim piatu. Jadi dia survive hidup sendiri gitu. Dan dia ngajarin aku untuk gak manja. Untuk jadi wanita yang gak dikit-dikit minta sama orang lain. Gak dikit-dikit tergantung dengan orang lain gitu. Anda rasa seandainya ada satu sifat beliau yang ingin banget Anda tiru tuh yang mana sih? Komitmen. Komitmen. Jadi kalau memang gak bisa ya bilang gak bisa. Jadi jangan setengah-setengah. Dan itu menjadi pertimbangan Anda waktu Anda memulai gerakan ini nggak? Yes, awalnya kayak mau gak ya orang-orang gabung dan menebar kebaikan bersama gua gitu kan. Sulit sih, jadi kayak aku sendirian yang pertama kali, jadi waktu di Kendari itu selama sebulan aku sendirian gitu kan. Dan kayak aku posting kegiatan aku gitu kan, terus kayak mereka penasaran dan akhirnya join dan akhirnya sampai sekarang banyak gitu loh. Jadi Wiber tuh bukan cuma hanya ada di Lampung dan Kendari, tapi kayak ada di Makassar, Ambon, terus itu Jambi, 6 titik ya? Iya, dan Jakarta. Menurut lo ada perbedaan nggak sih perempuan Lampung sama perempuan-perempuan daerah lain? Secara prinsip misalnya, secara adat, budaya? Kan di Lampung itu ada yang namanya PIL Pesenggiri. Kayak sama aja kayak harga diri gitu. Harga diri kita, dan di situ ada 4. Jadi kayak ada Bejuluk Baadek, Nyimah, Nengah Nyapur, sama Sakai Sambayan. Apa tuh? Filosofinya itu untuk kayak kita tuh harus saling membantu dan menolong, berbagi dengan sesama. Oh, menarik ya. Gitu. 2 tahun udah jalan kan ya. Terus lo punya ini gak sih, punya pengharapan terbesar terhadap mereka gak sih? Jadi one day kalau misalnya aku punya yang lebih, aku tuh pengen banget punya kayak rumah singgah. Jadi kayak ketika anak-anak yang keluar dari lapas terus nggak tahu, nggak diterima keluarganya atau apa, mereka bisa di situ gitu kan. Nantinya aku menyalurkan mereka untuk kerja gitu. Jadi seenggaknya mereka jelas kemana gitu. Wiber selalu memberi motivasi, memberi semangat, masukan-masukan bahwa semua yang kita jalani itu tidak berakhir di sini gitu. Lebih berpikiran positif untuk kedepannya. Kalau misalnya ada satu kata yang kira-kira paling pas mendeskripsikan Anda itu sebagai sosok yang utuh itu apa? Satu kata. I'm a grateful person. Karena banyak orang di luar sana yang memiliki harta yang berlimpah, kecerdasan yang lebih dari saya, tapi mereka nggak punya waktu. Dan saya bersyukur dengan keterbatasan yang saya miliki, saya memiliki waktu untuk berbagi dengan orang lain terhadap adik-adik lapas terutama. Saya bersyukur akan hal ini. Perjalanan Gaby dari penjara ke penjara mengingatkan kita akan pentingnya kesempatan kedua bagi siapapun. Lampung kota yang indah, masyarakatnya berprinsip PIL Pesenggiri mewujud nyata dalam diri Gaby Mayangsari. Kepeduliannya terhadap anak-anak lapas adalah bentuk kasih sayang ibu seorang Gaby. Ia bergerak, berbagi, dan berjuang agar setiap anak memiliki masa depan, meraih mimpi dan harapan.